Kalau Temanggung bukan ngapak berarti, bukan. Bukan. Masih Justru halus ya. Jawa halus. Jawa halus. Oke, bisa bahasa Jawa, Mas? Ora iso. Saya pengen ngebuktiin bisnis is not by accident atau nggak ada pilihan, tapi it is by design. Ini emang pilihan gue mau kayak gini. Dengar-dengar juga katanya pernah ditilep 100 juta, itu yang usaha yang mana? Itu. Oh, yang ini? Itu ceritanya gimana? Lebih dari 100. Ceritanya gimana? Kok bisa gitu loh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga pada pagi hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, nggak kurang suatu apapun. Yang nontonnya siang saya ucapkan selamat siang. Yang nontonnya sore selamat sore. Yang nontonnya malam selamat malam. Yang nontonnya dini hari selamat dini hari. Anda dini hari tidak tidur ngapain? Baik teman-teman sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah kakak kelas saya di IPB ya, dari kuliah hingga sekarang sangat inspiratif, dan beliau salah satu guru saya dari kuliah ya. Beliau dulu ketika kuliah aktif berorganisasi, kemudian ketika lulus IPK-nya bagus, setelah lulus dapat pekerjaan gampang, gajinya gede, tapi kemudian resign dan sekarang punya usaha yang alhamdulillah bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Ya, kisahnya sangat inspiratif ya. Jadi tonton sampai selesai ya. Nah, kita sambut bintang tamu kita pada hari ini, Mas Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Oke. Mas Ahsan, aku kan membaca nama Mas nih dari dulu ya. Sebenarnya aku mikir nih Mas Ahsan kayaknya orang Medan gitu ya. Ada si hotangnya kan ya. Betul. Tapi benar orang Medan ya Mas? Ada darah Medan dari ayah ya. Tapi kalau ibu? Ibu dari Magelang. Temanggung sih tepatnya. Jawa dong ya? Jawa Tengah. Kalau Temanggung bukan ngapak berarti? Bukan. Masih justru halus ya. Jawa halus. Oke. Bisa bahasa Jawa Mas? Ora iso. Oke, Mas Ahsan nih selamat datang di podcast saya ya. Terima kasih. Nah, ini saya teman-teman sudah lama nih sebenarnya kita pengen podcast ya Mas ya. Cuma alhamdulillahnya bulan lalu saya kena COVID, kemudian saya pending dulu dan hari ini bisa ketemu. Dan ini terima kasih sekali Mas Ahsan, saya dapat oleh-oleh ya. Ini apa Mas berarti? Salad buah. Ini salah satu produk yang Mas jual ya? Betul. Oke. Buat sendiri kah atau bermitra? Buat sendiri. Oh, buat sendiri. Kalau boleh tahu ini tokonya di mana Mas? Di Cimanggu, Bogor. Jadi Jalan Raya Taman Cimanggu. Di Ruko Cimanggu Center Point. Di Cimanggu Center Point ya. Selain ini jualannya berarti banyak di sana ya? Ya, sebenarnya ini baru 2 hari ya. Baru 2 hari. Wah, aku jadi tester nih. Enak nggak gitu kan? 2 hari dari tanggal sebentar. Iya, beberapa hari lah. 2-3 hari. Itu di aplikasi ya. Tapi sebelumnya kita udah jual di toko. Cuman kita ngerasa kan saya jualan buah sebenarnya raw yang seger. Kan kita di IPB diajarin memberi nilai tambah ya. Betul. Jadi kita mikir ini harusnya buah-buah, terutama buah tuh cepet rusak, cepet busuk. Betul. Kita harus ngolah. Nah, salah satunya jadi salad buah selain jus ya. Iya, jus itu udah umum kan ya. Betul. Tapi ini brandnya udah ada kah apa gimana? Ini berarti memang benar-benar baru 2 hari guys. Nanti kayaknya ditambahin brand nih di sini deh. Betul. Stikernya belum dicetak. Oke, Mas Ahsan. Ya, kita ngomongin ini deh perjalanan bisnisnya Mas Ahsan ya. Dulu kan setauku nih, aku dengar bisikan dari orang Mas, ya kan. Yeah. Katanya Mas Ahsan itu kan lulus dengan IPK yang cukup bagus sebenarnya ya. Bukan seharusnya sih, tapi juga maksud saya, dengan IPK yang bagus, Mas kan sempat kerja ya. Betul. Di sebuah perusahaan multinasional ya. Betul. Nah, itu berapa lama di situ, Mas? Jadi lulus 2010 bulan Agustus kalau nggak salah ya. Oke. Terus saya apply waktu itu, boleh sebut ini nggak sih? Apa? Nama perusahaan?
Aku sih fine-fine aja kan, kita tidak menjelekkan ya. Kalau yang jelek jangan Okay. Atau nggak usah sebut deh. Ya, waktu itu di zamannya dia jadi perusahaan otomotif terbesar di dunia, bahkan nggak cuma di Indonesia, di dunia. Dia lagi in kampus rekrutmen. Nah, saya waktu itu ya baru sidang ya ikut aja. Ternyata lolos gitu. Dari berapa orang Mas? Banyak pasti kan? Dari Fateta itu sekitar berapa ratus gitu, 300 kalau nggak salah. Yang diterima berapa orang? Yang diambil 2 dari IPB. Wih, luar biasa kan? Ya berarti beruntung lah ya. Karena memang track recordnya lah. Ya mungkin itu, tapi dari bulan November, cuman setahun saya bertahan di sana. Dari November 2010 itu? 2010 sampai 2011 November. Itu 1 tahun saja? 1 tahun doang. Kenapa Mas? Selek sama atasan? Gak boleh ngejelekin ya, tapi saya masih muda dan budayanya di sana Japanese style. Jadi dia 55% itu dipunyain sama Jepang ya. Astra itu kepemilikannya 45% waktu itu. Jadi mostly budayanya kental Japanese. Gitu. Japanese kan senioritas, terus udah pakemnya udah valid dan lain sebagainya. Nah, saya anak kemarin sore pengen nyoba ini itu rada rada susah gitu. Jadinya sebenarnya lebih ke lingkungannya sih. Kebetulan divisi saya waktu itu ya memang gayanya stylenya seperti itu. Jadi kalau mungkin divisi lain bisa jadi saya masih bertahan ya. Tapi kalau gaji gede lah ya. Untuk zaman itu cukup. Fresh graduate loh. Iya. Ya kan? Belum nikah kan? Belum. Nah, itu udah gede banget loh. Lalu kemudian resign nih? Resign. Oh, resign. Tuh. Setelah itu Mas, setelah resign? Setelah resign, jadi back to kampus sebentar ya. Dulu tuh, ini sebenarnya teman-teman salah ya, tadi disebutin saya memang menggeluti. Jadi kalau kita di kampus tuh ada 3 aliran ya. Betul. Ada organisatoris. Betul. Gitu, dia pokoknya demo aksi gitu kan dan lain sebagainya. Terus ada yang akademis ya, kuliah pulang, iya, betul. singkat kupu-kupu ya. Kuliah pulang. Ya pokoknya dia ngejar banget IPK. Oke, betul. Terus ada yang satu lagi bisnis gitu lah, dibagi 3. Ini ikut lomba akademis dan lain sebagainya. Ada yang fokus ke bisnis. Kayak dulu zaman saya tuh terkenal banget WMM ya, Wirausaha Muda Mandiri kan lagi happening banget. Betul. Nah itu keren banget tuh yang bisa kesana. Aku gitu. ikut itu Mas. Ikut ya? Gagal tapi. saya juga, kayaknya seru nih kalau bisa ada di sana. Waktu itu Elang Gumilang kalau nggak salah namanya, keren banget waktu di UMM. Nah waktu TPB saya mikir kayaknya kalau bisa 3-3-nya bagus, seru deh. Mantap, akhirnya saya ya itu tadi, alhamdulillah IPK-nya masih di atas 3,5 sampai lulus. Terus kemudian saya sempat jabat di BMKM Menteri PSDM, terus kemudian LCDIA, sama di bisnis saya juga udah mulai ngerintis. Tapi itu salah, teman-teman. Salahnya di mana Mas? Salah. Tapi itu dulu aku ngelihat Mas Ahsan ya, karena aku kan ngelihat kita kan cuma beda 1 tahun kan. Mas Ahsan 42 kan ya? Iya. 42. Saya 43 gitu loh. Jadi ngelihat Mas Ahsan tuh kayaknya, wih keren banget ini orang. IPK bagus, ada bisnisnya, kemudian aktif juga gitu. Nah itu salah. Salahnya di mana? Bro. Jadi kembali lagi ke bisnis ya, kita kan bisnis ya, Bang Saiha. Ternyata di bisnis itu butuh namanya fokus di awal. Oh ya, benar. Nah kita sebagai maksudnya mahasiswa juga ya, walaupun resources atau energi kita besar ya, kita bahkan bisa begadang. Kalau sekarang udah susah ya. Begadang dikit lemes Mas. Kalau dulu waktu masih muda tuh bisa begadang dan lain sebagainya. Maksudnya energinya masih nggak terbatas. Tapi tetap kita harus punya satu kekuatan yang mana yang kita mau dalemin. Jadi akhirnya saya nanggung. Misalkan kalau di organisasi ya udah jadi mentok di menteri ya, walaupun level UKM udah di LCDIAS, tapi ya nggak jadi, misalkan kayak siapa sekarang Valdo Maldini misalnya yang terkenal di BEM UI dan naik secara politis ya gitu ya. Ya mending kayak gitu sekalian total. Jadi kalau mau fokus organisasi total gitu ya? Benar, sampai titik tertinggi, bisa ngasih kontribusi tertinggi gitu. Pun begitu di bisnis saya cuman iseng ya waktu itu, karena sering jadi panitia danus, sering bikin pin kalau zaman kita dulu. Betul. Pin penitia kan di kelas dijual. Kalau sekarang kayaknya udah nggak laku. Udah nggak laku memang kayaknya. Nah dulu saya sering kebagian itu bawa ke percetakan. Nah satu waktu saya ngelihat proses produksinya di luar. Ini gampang ini. Akhirnya tawarin ke teman-teman,
bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri, tapi akhirnya cuman sebatas itu aja. Karena tiga-tiganya dimakan. Organisasi iya, kuliah iya, sama bisnis iya. Dan tiga-tiganya itu nggak ada yang salah kan Mas? Maksudnya gini loh, kadang ada yang bilang, lu kuliah cuma kuliah pulang, ya terserah dia harusnya kan ya? Iya. Nggak ada yang salah? Nggak ada yang salah. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina. Betul. Tapi yang jelas, kalau saya bisa back gitu, atau kalau bisa ngasih masukan ke teman-teman, pilih satu dan jadi yang terbaik di situ. Semenjak mahasiswa ya. Apapun pilihannya. Apapun pilihannya. Oke. Gitu. Nah terus hubungannya sama resign tadi? Ya, jadi resign ini sebenarnya salah satu pembuktian juga, gitu, bahwa kan banyak asumsi yang beredar bahwa orang yang bisnis itu adalah orang yang tidak diterima pekerjaan dengan yang inilah ya, yang kita anggap demikian, mereka bisnis karena nggak diterima di nasional atau multinasional company gitu. Mungkin stereotipnya kayak gitu. Jadi saya pengen ngebuktiin bisnis is not by accident atau nggak ada pilihan, tapi it is by design. Ini emang pilihan gue mau kayak gini. So mumpung waktu itu saya mikir saya masih muda, ya udah cobain aja bisnis. Kebetulan tempat kerjanya kurang cocok saat itu, dan saya sebenarnya pas lulus itu udah datang ke sekarang yang jadi istri saya ya. Terus ditanyain sama calon mertua waktu itu, kerjanya di mana? Itu belum resign ya? Bukan, itu sebelum masuk Toyota. Jadi disebut deh. Itu sebelum kerja. Jadi akhirnya ya saya harus syarat juga ya buat melamar calon. Ditanyain kerja di mana, ya udah saya kerja. Alhamdulillah keterima di sana, ya udah nikah, ya udah resign. Nah setelah resign kan sebenarnya Mas punya pilihan juga dong. Setelah resign kan sebenarnya punya pilihan, aku lanjutin lagi kerja deh, cari perusahaan. Ini kan sudah track recordnya bagus dari perusahaan multinasional, ya kan? Harusnya untuk dapat pekerjaan di perusahaan yang gede juga gampang dong harusnya. Benar. Nah pertanyaanku, kenapa justru malah milih ke usaha? Ya, jadi background ekonomi keluarga sebenarnya harusnya saya berkecukupan ya. Tapi kenyataannya tidak demikian karena ada satu dan lain hal lah kondisi keluarga. Jadi saya sempat SMA itu 1 tahun nggak bayar SPP waktu kelas 1 SMA. Itu kenapa? Ya kondisi keluarga gitu. Kondisi keluarga. Nunggak gitu maksudnya? Nunggak, nggak bayar. Nggak pernah ditanya juga sama orang tua udah bayar SPP atau belum. Oh gitu. Dan sempet di upacara bendera tuh diumumin bahwa ada yang belum bayar SPP, tapi nggak disebut nama ya. Tapi saya tahu itu, saya mungkin salah satunya. Kalau nggak satu-satunya ya, saya mungkin salah satunya. Dan saya semenjak itu ya, karena kondisi SMA waktu itu ya, kita levelnya teman-teman ya, saya termasuk di SMA yang lumayan berada ya. Jadi SD, SMP itu di kampung. SD 1 Dramaga, SMP 1 Dramaga. Deket IPB. Jadi saya dari SD tuh udah di Dramaga, udah di IPB. Jadi waktu kecil tuh yang main karet itu cetak-cetak di IPB. Nah SMA-nya pindah rada jauh dikit ke Semansa Bogor. Nah itu udah orang-orang yang lumayan menengah ke atas ya. Dan saya jadi rada minder gitu masuk ke sana secara finansial ya. Tapi secara prestasi bagus dong. Jadi biasa-biasa aja. Oh jadi biasa-biasa aja. Bagus di kampung. Tapi pas sampai sana kan unggulan tuh ngumpul sana semua. Jadi biasa-biasa aja. Tapi nggak paling bawah dong. Nggak boleh. Juara 3 besar terus ya dari. Itu bukan biasa-biasa aja dong Mas. Tapi maksudnya emang ya karena saya ngejar ya. Tapi yang lain pinter-pinter juga. Jadi kalau ditanya San ke kantin yuk. Saya tuh karena cukup sering ditanya pas istirahat ke kantin, ya akhirnya saya menghilang. Karena nggak punya uang. Ya, karena nggak punya uang buat jajan. Nggak ada uang jajan. Nggak ada uang jajan. Jadi uang itu cukup buat pulang pergi aja. Nah, saya dapat reward di SMA 1 Bogor itu masih saya simpen sertifikatnya. Juara 2 pengunjung aktif perpustakaan. Jadi saya senang baca. Itu bukan gara-gara saya senang baca. Tapi nggak ada pilihan. Biar nggak diajak ke kantin. Iya betul. Jadi habis sholat duha tuh di musola terus ke sana langsung ke perpustakaan. Habis pulang juga ke sana. Pelarian saya ke perpustakaan.
Dan dari situ saya bertekad, saya nggak pengen jadi orang miskin, saya nggak pengen anak saya ngerasain apa yang kita rasakan. Saya rasain. Betul. Dan saya kalkulasi gitu. Apa profesi yang paling cepat untuk membuat saya nggak miskin? Ya bukan berarti, ya balik lagi tadi kata Bang Saiha, bukan usaha lebih mulia ya betul, daripada bekerja. Cuman saya ngukur, kan kita hidup sebentar ya. Saya mikir apa profesi yang paling cepat mengantarkan saya biar nggak miskin. Ya udah, kayaknya entrepreneur. Makanya saya saya resign, saya pengen ngejar itu, saya nggak pengen jadi orang miskin. Dan lagian waktu ketika resign itu kita masih muda ya, masih punya energi lah gitu. Nah itu yang dilakukan bisnis pertamanya apa tuh ketika resign? Lanjutin yang tadi? Iya, lanjutin yang tadi ya. Iya, cara paling gampang di bisnis itu ya kita dari apa yang kita punya gitu. Betul. Apa yang kita punya, kita bisa. Nah kebetulan waktu mahasiswa semester 5 kan tadi saya bikin pin ya di kos-kosan. Jadi ngelanjutin yang itu? Alat-alatnya masih ada. Gitu pas di Toyota sebenarnya ngelebarin ke fotokopian. Bang, jadi kayak perbanyakan skripsi gitu-gitu saya buka toko di Batang ya. Yang di sebelah mana sih? Sekarang tuh Sentium. Oh Sentium tahu. Nah di situ saya lanjutin. Waktu di Toyota saya kasih ke adik kelas buat dipegang. Saya balik lagi ya saya full take care gitu kan. Palu gada, jadi fotokopi, print, terus kan mahasiswa sering ada acara, spanduk juga saya bikin. Dibawa kemana ujungnya? Bawa ke Gundaling. Iya sih, emang di situ kan. Aku apa juga ke situ kok. Tapi zaman dulu belum terkenal Gundaling. Jadi nggak banyak yang tahu. Gitu jadi di situ cuman grafik anak Nakira doang yang dekat. Nah saya masih bisa bersaing lah. Tapi itu juga pelajarannya. Di awal bisnis sebenarnya nggak bisa kita palu gada, tapi sebenarnya apa fokus yang mau kita kuatin gitu? Kenapa nggak bisa palu gada ya? Karena kita mungkin kapasitasnya terbatas gitu maksudnya kali ya? Betul, resources kita terbatas. Jadi ini bisa jadi nggak relevan ya sama yang lain, tapi pengalaman saya kayak gitu. Jadi pas saya palu gada itu, Bang, 2 tahun fotokopi saya tutup. Yang di kampus itu? Yang di kampus tutup. 2012 kan selepas resign itu 2011 November, 2012 awal setup ulang sampai 2014 tutup. Tunggu Mas, tutup. Ya. Lalu stres nggak Mas? Itu kan tadi katanya milih usaha agar bisa dapat uang lebih cepat. Betul. Ketika tutup nggak stres? Stres, udah nikah kan? Udah nikah. Iya maksudku itu, berarti udah nikah. Udah punya anak belum? Belum. Oh belum? Belum. Tapi tetap lah ada beban lah ya. Dan istri saya tuh juga stres ngeliatin saya kayak gitu. Jadi yang tadi pendapatannya udah fix gitu kan, cukup besar. Iya dong, betul. Dan saya bisa ngasih gede gitu kan buat istri, tiba-tiba cuma dapat 1 juta sebulan waktu itu. Dan kadang-kadang 1 jutanya tuh dirapel. Maksudnya dirapel baru 2 bulan, 3 bulan biar bisa saving muter gitu. Sedih sampai istri tuh sempet diem-diem applyin saya kerja. Ya Allah. Without my ini ya, nggak sepengetahuan gue. Serius, tiba-tiba di email gue ada panggilan dari Nestle, dari mana, dan gue datang untuk biar dia seneng aja. Nggak diterima tapi? Nggak diterima. Emang jalannya harus ke usaha kayaknya. Mungkin karena setengah-setengah itu ya. Ya bisa jadi, betul. Applyin juga beasiswa, tapi ya mungkin karena istri sedih ngelihat kondisi usaha di-applyin. Tapi gue masih percaya waktu itu bahwa ya ini ada jalan gitu. Belum ketemu aja. Betul. Nah itu nganggurnya berapa lama? 2014 langsung switch. Jadi ceritanya ditutup karena jadi yang punya kan sewa di situ. Iya. Sewa tempat. Nah, ada yang mau bayarin lebih mahal 3 kali dari yang gue sewa. Ya, jadi, dia milih itu dong. Iya dong. Sisa sewa gue dibalikin. Uang bro. Bayangin, sewa 9 juta, ada yang 9 juta setahun waktu itu, setahu gue ya, seingat gue. Ada yang bayarin 30 juta. Gila ya. Hot crispy. Sebelum habis gue tuh hot crispy. Disebut lagi. Biar tahu hot crispy-nya bahwa itu tuh belum selesai akad sewanya. Oke. Itu ayam kesukaan saya pas kuliah itu. Aduh. Jadi
dengan uang sewa nggak nutup karena bisnisnya juga kan ngepas. Nggak bisa kita bayar sewa yang baru. Dan kalaupun dapat itu udah nggak strategis lagi. Terus kan setelah nggak diperpanjang sama yang punya, nggak kepikiran cari tempat yang lain aja? Cari. Gitu. Tapi harganya memang udah naik? Di Bara tuh mahal-mahal, udah nggak mungkin di Bara. Akhirnya dapetnya pangkalan angkot, Pak. Oh jauh ya? Pangkalan angkot, bikin fotokopi di pangkalan angkot udah nggak strategis lagi. Betul. Akhirnya ya udah sekalian tutup, kita switch bisnis. Jadi 2014 itu switch ke? Switch. Yeah. Di sini saya belajar digital marketing, otodidak. Dulu waktu 2014. 2014. Okay. Waktu itu saya ikutin Ana Akhira. Oh, Ana Akhira, tahu. Itu yang pertama kali Asian brand. Asian. Apa namanya? Asia lah pokoknya, lupa aku juga. Kok Asian brand sih? Bukan. Asian itu ya. Pokoknya ada Asianya aja lah. Iya. Gue bayar PT tuh sama Cumi Irfan satu. Yuk kita. Tapi emang dia satu-satunya waktu itu yang booming populer, banget. Betul. Kan yang ikut tuh zaman-zaman digital marketing waktu itu jadi tuh Mentas Bramantia, terus kemudian yang SB1M sekarang siapa namanya? SB1M. Bebek Ginyo. Aku nggak kenal. Mas Berto. Berto Sasojati itu murid-muridnya lulusannya Ana Akhira, Adrian Fitra. Oke. Nah, otodidak, kita bikin artikel terus, kerjanya kan belum ada orderan ya. SEO berarti ya jatuhnya ya. SEO. Betul. Bikin otodidak web. Betul. Pakai WordPress, terus kemudian SEO, bikin pokoknya karyawan satu. Keywordnya harus bagus. Bikin artikel segala macam. Kok ada yang kontak 3 bulan? Emang SEO begitu Mas, betul. Ada yang kontak, ternyata digital marketing works. Betul. Tunggu Mas, berarti itu ketika masuk ke digital marketing jualannya apa? Masih souvenir. Oh, masih kayak pin-pin tadi? Iya. Oke. Cuman dibikin targetnya gue lebih ke paketan. Kalau yang tadi sebelumnya ke mahasiswa? Tadinya ke mahasiswa, ini sekarang ke corporate arahnya. Buat event corporate kayak seminar, training, workshop. Jadi web yang gue bikin waktu itu namanya paketseminar.com. Sampai sekarang masih ada. Masih ada ya, paketseminar.com. Ini buat teman-teman yang misalkan sekarang di instansi apapun pengen ngadain seminar, kemudian mencari vendor untuk buat ini, bisa ke paketseminar. Paketseminar.com. Paketseminar.com. Sekarang namanya udah kita branding, udah dipaten juga, sofia.co.id. Tapi sama aja. Biar brandnya kuat, Souvenir Indonesia, sofia.co.id. Kita bantu legalitas segala macam, insya Allah bisa. Asik. Promo dikit ya. Yoi. Gitu ceritanya. Nah, lebih cuan berarti ya kalau yang corporate. Iya, karena mahasiswa tuh berdarah-darah, Pak. Hampir kerjaannya titik sampingnya mahasiswa IPB itu konveksi. Jadi iya kan, anak mahasiswa rata-rata kan mainnya konveksi. Iya, gue juga main itu kan, selain percetakan spanduk, konveksi juga udah nggak sehat. Ya udah kita sekalian aja banting setir, seriusin digital marketing untuk paketseminar.com. Corporate ya jadinya sekarang. Karena corporate lebih banyak uangnya. Betul, gitu ya. Betul. Dan di mahasiswa itu kan banyak banget saingannya sebenarnya ya. Yes. Kadang-kadang, ini ada kesempatan buat jaket. Wah, mulai tuh. Benar. Rata-rata mahasiswa itu ngerintis pertamanya ya itu, kalau nggak jaket apa gitu. Benar. Kan. Sampai desperate-nya waktu itu kita open tender. Ini panitianya luar biasa keren. Acara BMKM IPB IC ya, kalau nggak salah IC waktu itu. Jadi kita di-compare gitu sama satu vendor anak IPB juga. Dia nawarin ke sini berapa? 1.500. Terus dia bilang ke gue, waktu itu namanya masih Siaga Printing. Bang, di situ tuh gue dapat 1.500, itu bisa lebih murah nggak? Ya? Oke, gue turunin 1.400 sampai 10 kali bolak-balik. Akhirnya berapa coba dealnya? Sekitar 900 perak. Dan dapatnya ke yang itu? Ke gue. Oh, ke lu juga. Itu ada untungnya 900. Nah, itu untungnya udah hitungan perak lah. yang penting ada untungnya dah. Iya. 3.000 pin. 3.000 pin. 900 perak, luar biasa. Makanya abis dari situ udahlah, kita ke corporate aja. Oke, corporate ya. Nah, kalau yang corporate itu berarti perjalanannya gimana sampai sekarang? Ya, sampai sekarang masih ada alhamdulillah. Walaupun bisnis souvenir ini di era pandemi sekarang Oh iya betul ya, pandemi ya. Pandemi kan nggak ada event, nggak ada seminar, nggak ada workshop, orang-orang kayak gini gitu kan. Jadi kita terimbas. Itu berarti sebelum pandemi masih fine-fine aja, Mas? Masih sebelum pandemi masih fine-fine aja. Jadi 2014 sampai 2020 itu masih fine.
Itu terakhir sebelum pandemi karyawan tuh ada 30-an, 35 apa 36. Gede berarti ya. Udah ada omsetnya workshop berapa sendiri. dulu omsetnya Mas? Dulu ini omset terbesar dulu. Dulu Mas. Ya udah itulah, udah menyentuh dari yang dicita-citakan tuh udah lah, menyentuh gitu. Menyentuh lah ya. Jadi 2016 sampai 2019 tuh pertumbuhan kita 2 sampai 3 kali lipat. Omsetnya kali 2, omsetnya kali 2 setiap tahun. Oke. Dari 2016 sampai 2019. Karyawan aja sampai 30-an ya. Karyawan sampai 30-an loh bro, lumayan bro. Kalau karyawannya gajinya 3 juta aja kali 30 udah berapa kan? Gitu loh. Itu baru untuk gajinya kan. Nah ya, waktu itu sempat saya set gaji aja ya, gaji karyawan ya di angka 120 juta sebulan. Itu gaji untuk karyawannya ya. Nah berarti kan kalau udah bisa gaji 120 ya gede lah ya gitu. Itu sebelum pandemi. Tapi pandemi menghantakan semuanya. Iya, saya betul. merumahkan lebih dari setengah karyawan. Nah kalau sekarang karyawan di paket seminar masih Ada 20 sih. Oh masih 20 juga 20. Ya? Nah selama pandemi yang maksudnya kan katanya turun banget nih. Turun, bener. Jadi mengecilnya bareng-bareng, Bang. Jadi secara kompetitor juga mengecil, mereka juga collapse. Secara market mengecil, tapi kita masih tetap dapat bagian. Oke, dapat bagiannya dari mana? Maksudnya masih ya tetap ada jualan, seminar. Masih tetap ada seminar. Kan di luar Jawa sebenarnya COVID, di luar Jawa Bali ya, COVID itu nggak begitu ini gitu. Betul. Dinas-dinas dan lain sebagainya masih mesan. Kan kita bedah ya, kalau di bisnis kita harus tahu ya revenue terbesar dari mana. Ternyata revenue terbesarnya dari Jabodetabek. 90% omset kita dari Jabodetabek. Pasti itu. Terus antara instansi atau private sector kita paling besar dari instansi pemerintah. Jadi kita paling besar dari instansi pemerintah. Masuknya by tender gitu juga Mas? Sebenarnya kita belum pernah go tender. Oh gitu. Belum pernah. Kita udah LPSE maju dan lain sebagainya tapi belum pernah. Nah terus mereka dapatnya? Ya karena nyari di internet. Oh dari jadi, internet coba ya? aja cari paket seminar. Insya Allah kita ada di atas-atas. Itu ilmunya Ane Akhira ya. Sekarang udah ditambahin Google Ads Pak. Capek. Iya dong bener. Kalau bisa berbayar kan ngapain? Lebih gampang yang berbayar. Jadi semenjak kenal Google Ads di 2016 SEO udah gak dimainin. Aku dulu pertama masuk digital marketing Mas, aku cerita dikit nih ya. Itu sama Mas dari SEO. Dulu ada namanya Rizky Irawan kalau nggak salah. Tahu ya? Tahu. Yang coach Rizky Irawan gitu lah ya. Nah, saya belajar ke dia dulu digital marketing pertama kali. Yang saya pelajarin juga sama SEO. Dan sama Mas Hasan, 3 bulan baru ada yang kontak. Ya. Iya. Benar ya. Dulu angkanya 3 bulan. Iya betul. Kalau sekarang gue nggak tahu. Susah kayaknya sekarang. Susah ya. Orang semua pakai paid traffic semua sekarang. Nah itu paket seminar ya. Nah paket seminar ini berarti termasuk yang pertama kali ya? Ya. Atau aku maksudnya gini, aku nggak sempat kepikiran loh buka usaha menyediakan souvenir ke corporate gitu loh. Benar. Ya itu kebetulan aja mungkin ya kita namanya waktu itu udah nggak ada pemasukan ya apa aja dicobain dan ternyata itu bekerja makanya kita lanjutin. Nah itu ketika Mas buat paket seminar sudah ada belum sih usaha yang sejenis dengan itu? Atau sudah banyak tapi nggak masuk ke digital marketing atau gimana? Udah ada tapi mereka nggak begitu main digital marketing. Ada saingan saya di Jogja waktu itu. Tapi dia juga belum ngiklan ya setahu saya. Jadi sama-sama kita SEO, cuman saya punya keunggulan apa namanya komparatif berarti ya secara demografi. Dia kan di Jogja, sedangkan kita di Jabodetabek kan masih. Jadi orang tuh bisa kita datengin. Sedangkan pasar terbesarnya adalah Jabodetabek. Ya, jadi mereka pasti akan cari yang terdekatnya dong, hemat ongkir dan sebagainya gitu. Nah paket seminar berarti sampai sekarang masih ada pesanan juga ya? Masih. Walaupun tadi dibilang omsetnya sempat turun banget. Oke. Dengar-dengar juga nih Mas, dengar-dengar juga katanya pernah ditilep 100 juta itu yang usaha yang mana? Itu. Oh yang ini? Itu ceritanya gimana? Lebih dari 100. Ceritanya gimana? Kok bisa gitu loh? Jadi ya apa ya, kan gue pengen dari mindsetnya kita bisnis dari kecil tuh udah pengen besar. Oke. Jadi secara keorganisasian kita bangun organisasinya cukup, makanya banyak itu orangnya. 30 orang tadi ya. 30 orang, ada beberapa S1 yang kita rekrut dari PB, dia ikut dari bawah sampai akhirnya di titik itu anak ini jadi direktur. Oke. Karena saya ya kan
katanya kalau bisnis tuh yang bagus tuh ownernya bisa jalan-jalan dan lain sebagainya ya. Padahal nggak bener ya. Tetap harusnya diurusin gitu. Betul. Harusnya diurusin. Aku juga nggak sepakat dengan kalimat itu. Ada mekanisme kontrol sistemnya. Oke. Nah waktu itu belum rapi sistemnya, walaupun saya anaknya senang sama sistem, tapi tetap ada celah mainin di iklan, karena iklan lewat Genius. Nah Geniusnya itu ditransfer dari rekening perusahaan, nggak ke audit. Ini buat teman-teman semua yang pebisnis, coba cek detail sampai kalau dashboard iklan minta laporan di BM-nya, minta laporan di Google Ads-nya, itu sampai harus ke sana, karena bilangnya ya udah keluar segini biaya iklan ke finance, finance taunya emang untuk iklan, tapi ternyata nggak segitu. Ketahuannya gimana? Akhirnya diaudit. Pas audit. Terus orangnya diapain? Ya kita polisiin. Oh dipolisiin? Betul. Serius? Serius, kita datangin polisi. Dia ngekos kan di kampus. Udah, maksudnya dia itu sebenarnya apa ya? Dia DO pak. DO dari kampus? Dari PB. Dalam kondisi yang di titik kalau nggak bisa 0 ya, titik minus bahkan. Gue ajakin gabung, ikut gue dari 0. Dari 0 sampai bisa besar gitu ya? Sampai gajinya udah lumayan banget gitu. Ya, mungkin ngelihat duit. Jadi kita ada namanya kas karyawan. Jadi kita pisahin kas perusahaan sama kas karyawan, kan karyawan kadang-kadang butuh kasbon dan lain sebagainya. Betul. Kita pisahin. Nah dia mainin dari sini kas karyawan. Terus dipolisiin, di penjara atau gimana? Atau damai atau apa? Akhirnya diganti. Kekeluargaan, orang tuanya juga tahu, dan akhirnya dia dibeliin aset gitu, beliin iPhone. Bahkan ownernya aja kan kagak punya iPhone. Ini yang kerja iPhone terbaru waktu itu. Itu juga sih sebabnya, makanya diaudit. Kalau audit dia ada iPhone baru. Oh, karena kok dia bisa beli ini ya? Kita tahu gajinya loh gitu loh ya kan. Terus ya orang tuanya tahu, datang baik-baik, ya udah dikembaliin, dijual aset-asetnya, tersisa 100, terus dikasih jaminan pakai surat tanah orang tuanya. Sampai sekarang masih belum selesai, tapi masih ada jaminannya. Berarti selesai lah ya. Mudah-mudahan ya selesai. Itu kejadiannya tahun kapan? Udah lama? Tepat sebelum pandemi negara api menyerang. Gitu. Berarti sekitar 2019-an kali ya? Atau 2018? 2019 menuju 2020. Oh belum lama, baru setahunan ya? Ya 2020 awal lah. 2020 awal. Berarti baru 1 tahunan. Tapi itu lumayan ya 100 juta. Lumayan banget Pak. Ibaratnya gini, setelah kena itu 100 juta, lalu kemudian ada pandemi, itu kayak udah jatuh ketimpa tangga. Betul. Ketimpa tangganya berkali-kali sih. Saya juga melakukan pembelian ya. Untuk investasi, ya embel-embel syariah, percaya sama teman, properti ya. Tunggu, yang lagi hype banget waktu itu bukan? Iya. Yang di Jonggol atau di mana gitu? Enggak, bukan yang itu. Bukan. Teman di komunitas. Sempat beli ke sana? Beli. Udah masuk duitnya. Terus nggak beres. Tunggu, maksudnya nggak beres gimana nih maksudnya? Ya duit gue nggak balik, gue udah bayar. Tapi dapat asetnya dong? Enggak. Enggak juga? Enggak juga. Itu di momen yang sama tuh. Jual agama mereka ya. Sebenarnya mungkin nggak salah mereka ya, maksudnya ada mismanajemennya kali. Betul, gue menurutku pikir gitu. lebih tepatnya mismanajemen. Mismanajemen. Karena harusnya kan kalau jual properti itu tanahnya udah harus clear legalnya. Nah ini dijual dia belum cross check. Jadi ya gue nggak tahu ya apakah salah dia juga. Tapi gue nggak yakin orangnya nggak jahat kok, cuman mismanajemen aja. Ya beberapa kasus yang properti yang ada embel-embel agamanya kemudian bermasalah, aku kenal orang-orangnya dan aku pikir mereka tuh sebenarnya nggak jahat kok gitu ya. Cuma mereka mungkin manajemennya kurang bagus saja sehingga kemudian ada kasus seperti itu ya. Benar. Nah itu 2020 tuh tahun yang luar biasa. Pandemi nyerang bisnis utama, merumahkan setengah dari karyawan, bahkan karyawan tuh sampai gajinya tuh tinggal 1/4 mereka. Masih bertahan sama kita. Abis itu nggak kuat kita rumahkan. Terus kemudian ada fraud sama direktur.
fruit segitu nilainya lumayan banget. Terus yang ketiga investasi saya ya gitu, nggak ini ya, yang di properti luar biasa banget ya. Terus bangkitnya gimana Mas? Sampai sekarang masih berusaha bangkit. Masih berusaha bangkit. Tapi aku dengar kan lagi buka. Nah ini teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu usahanya paket seminar yang sekarang turun banget ya. Terakhir aku dengar kan Mas buka juga nih yang ini tadi ya, yang ini. Betul. Nah itu gimana nih? Perkembangannya gimana? Itu kalau nggak salah kan belum lama juga ya? Iya. Yang 3F Mart atau apa gitu namanya dulu. Betul. Awalnya namanya itu atau bahkan sebelum itu namanya sempat Yami Bogor. Apa? Yami Bogor. Yami Bogor. Jadi pas pandemi datang saya langsung baca buku, dengerin macem-macem ya. Ini yang jelas saya nyata ini terimpact bisnis saya. Itu udah jelas. Dan kita harus apa nih solusi yang bisa gue lakuin? Betul, nah, kan gitu. Betul. Akhirnya kan waktu itu lagi ngerekrut direktur ya. Akhirnya saya set up bisnis baru. Nah baca literaturnya dari Mas Wisho, The Rise and the Fall, yang Rise apa? Nah salah satunya yang Rise itu groceries dan frozen ya. Betul. Itu akhirnya ya udah nggak usah banyak pikir segala macam. Menurut riset ini lagi naik kita masuk pasar itu. Dan ya itu tadi balik lagi bisnis mulai dari yang kita ada resourcesnya yang dekat. Nah tetangga saya itu tadinya bikinnya nggak sendiri, nggak in-house. Nah, sekarang kolaborasi. Nah awalnya saya jualin produk dia tetangga depan rumah waktu di Bogor Raya Permai. Itu saladnya enak. Salad yang ini ya? Cobain deh. Nanti lah aku cobain Mas. Ini kebetulan istriku suka banget nih, makanya dikasih nih. Nanti aku bisa kasih kado buat istriku. Nih sayang, asik. Masukin kulkas dulu kalau mau ngasih istri. Iya harus masukin freezer dulu nih. Soalnya biar adem. Enggak freezer, chiller. Iya. Oke. Jangan yang beku gitu. Oke. Nah, jadi kita jualin produk dia karena kita yakin ini winning. Waktu itu apalagi ditambah ini ya PPKM segala macem tuh isunya berderet-deret tuh 2020. Ini naik banget Pak. Waktu itu. Jadi saya kan kalau ditanya berapa kali sih nyobain bisnis dan gagal, udah lebih dari ini jari tangan. Nah ini salah satu bisnis yang dicobain yang menghasilkan return on investment cepet banget. Gitu nggak terlalu modalnya nggak terlalu besar, tapi cepet banget. BEP-nya cepet ya. Akhirnya ya udah kita habis Juni 2020 kan habis Lebaran tuh. Udah mereda karena Juli itu udah nggak dulu namanya masih PSBB. Bukan PPKM. Iya. Udah nggak PSBB lagi, turun kita karena orang udah mulai keluar segala macam. Kan Juli itu udah mulai ini kan, udah mulai enak sampai akhirnya jilid 2 ya. Iya betul. Nah kita memberanikan diri untuk kayaknya saya diskusi sama istri, Neng kita coba deh seriusin ini, walaupun trennya turun, tapi kayaknya masih bagus gitu prospeknya. Ya udah kita beraniin nyewa di situ yang sekarang di Cimanggu. Di Cimanggu itu ya. Udah jalan tahun kedua berarti. Alhamdulillah sampai sekarang naik pelan-pelan. Karyawannya berapa di sana Mas? Sekarang di sana ada 15 ya. Sedikit. 15-an. Tunggu, di sana 15. Paket seminar 25. Berarti sekarang karyawan total ada sekitar 40-an ya. Wes, prok. Ya setidaknya walaupun kita tiarap atau bagaimanapun ada kepuasan tersendiri bagi seorang pengusaha itu ketika awal bulan bisa menggaji orang ya. Yeah. Betul kan? Kalau di Ranum akhir bulan Pak saya gajinya. Akhir bulan. Udah pas dapetin omset baru gajian. Nah terus ini Mas, namanya berarti sekarang yang di Cimanggu itu Ranum. Oke, Ranum ya. Terus produknya apa aja Mas? Mostly sih buah. Jadi ini juga perjalanan palu gada ya. Di awal 2020 kita jual semuanya Bang. Sembako iya, terus sayur iya, terus kemudian frozen food iya, buah iya. Setelah kita coba analisis tractionnya kompetitor sekitar, ternyata konsumen ngelihatnya kita kuat di buah. Akhirnya pas kemarin sekalian rebranding toko itu dari 3F Mart. Kan 3F Mart itu singkatan dari Fresh and Frozen Food sebenarnya. Tapi agak susah juga nyebutnya 3F Mart gitu. Aku pas waktu itu kan aku baca di mana ya, di Facebook atau di mana gitu. Wih Mas Ahsan buka usaha baru kan. Kok namanya 3F Mart, itu dalam dunia branding susah ngingetnya. Iya benar. Itu saya pasti dimaki-maki sama pakar branding. Ya udah sekalian rebranding, udah daftarin juga proses. Ranum enak. Namanya Ranum sekarang. Jadi kita kuatin di buahnya. Jadi kalau ditanya jual apa, mostly jual buah segar.
Durian jual nggak? Jual durian light, durian durian beku. Ada ya? Durian frozen. Ya macam-macam buah baik yang lokal maupun impor. Berarti benar-benar sekarang tinggal buah saja. Sayur hidroponik masih ada, terus kemudian frozen food masih ada. Tapi kita mau punya ciri khas. Dari nama itu udah mencerminkan buah. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya ya buah itu sendiri yang kita jual dengan nama Ranum. Dengan nama Ranum. Pertanyaanku mas sekarang. Tadi kan di situ karyawannya 15. Cuma jualan buah. Kok bisa sebanyak itu karyawannya? Ada 2 cabang. Sekarang udah ada 2 cabang. Oh, ada 2 cabang. Sama di Semplak. Di tahun kedua ini kita 2 cabang. Main online juga. Oh, main online juga. Jadi lumayan banyak jadinya. Tunggu dulu. Main online-nya nih gimana mas maksudnya? Yang maksudnya pemesanan bisa dipesan via WA, terus bisa diantar ke rumah. Tapi nggak kayak sayur box gitu atau yang sejenisnya yang by aplikasi. Kita masih ya konservatif lah. Ibu-ibu bisa ngechat. Tapi belum kalau yang pakai GoFood, GrabFood gitu belum bisa. Ada juga kita di Tokopedia. Ada juga ya. Termasuk itu juga. Yang ini loh, maksudku yang ini. Ini udah ada di Grab. Ini kan orang pasti, wah enak nih kayaknya. Kalau ada di GrabFood mungkin bisa ini ya. Ini tayangnya kapan nih? Belum tahu nih. Ini lagi promo. Oh lagi promo. Sampai tanggal berapa? Sampai ya pasti September ini bakal terus-terusan promo. Tapi promo sekarang ini lagi 20.000 segitu. 20.000? Worth it juga sih nih. Ya kan keju, strawberry dan lain-lain. Yang 200 mili goceng pak. Yang 200 mili goceng. Itu ini berapa? Itu 500 mili. 500 atau 650 saya lupa. Oh, yang 200 mili berarti kira-kira mungkin setengahnya gitu ya? Ya tapi atau lebih kecil lagi jadi ya? Sekali makan beres lah. Oke. Nah baik mas, rencana ke depan kira-kira apa mas? Tetap yang di sini Ranum mau dibesarkan atau mau buka usaha baru lagi? Kan kalau ini nggak sengaja ya. Nggak sengaja sampai 2 cabang. Tapi setelah diseriusin karena kita kan ada background IPB-nya. Jadi ini ada unsur idealisme pertaniannya kita dapat. Titik scale up-nya dibanding Neo Sofia ini lebih ke baca ya. Dalam pikiran saya visi besarnya Ranum itu jadi kayak Indomart atau Alfamart tapi versi freshnya. Atau Prima Freshmart yang jualan ayam, telur, tapi versi buahnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Iya, mudah-mudahan tercapai ya. Amin. Oke, baik. Nah, berarti kita doakan mudah-mudahan mimpinya Mas Ahsan tadi yang menjadikan Ranum membesar tercapai ya. Amin. Ini katanya iseng tapi 2 cabang juga isengnya gitu. Oke, Mas. Ini tadi kita udah panjang lebar nih, Mas. Mungkin pendengar-pendengar di YouTube saya mungkin pengen tahu ya, pengen tahu kalau mau buka usaha itu seperti apa, bertahan seperti apa. Nah, Mas Ahsan ini kan dari dulu dari tahun 2012 ya berarti ya. 2012 sampai sekarang tuh udah berwirausaha ya setelah resign tadi ya. Nah, itu kan berarti sudah banyak banget pengalamannya. Karena kalau saya pribadi saya usaha itu dari 2016, jauh banget kan. Mas Ahsan 2012 gitu loh. Nah, berarti kan pengalamannya ini sudah banyak banget. Tadi dibilang bahwa buka usaha dan buka tutup itu udah lebih gitu loh. Mungkin ada closing statement Mas buat teman-teman. Siap. Buat teman-teman yang baru mulai usaha. Jadi tidak ada yang bisa merealisasikan usaha kita selain diri kita sendiri. So, teman-teman harus percaya sama diri teman-teman, sama visi besar teman-teman. Bermimpi itu gratis ya, semua orang bisa bermimpi, tapi nggak banyak yang mau membayar harganya untuk mewujudkannya. Teman-teman ambil harganya dengan tidur lebih sedikit, dengan berjuang lebih keras, berkeringat sedikit, setetes lebih banyak daripada yang lain untuk mewujudkan cita-cita teman-teman. Dan teman-teman harus percaya ke diri teman. Kalau teman-teman nggak percaya, siapa lagi yang percaya? Buat teman-teman yang udah jalan bisnisnya 5 tahun atau berapa tahun gitu kan, dan sekarang lagi struggle, ya tetap semangat. Ingat dulu waktu masa-masa rintis, sulit. Ya teman-teman udah melaluinya dan ini pasti teman-teman bisa melaluinya. Ya terus bisnis saya pernah gini juga. Bisnis itu tutup karena sebabnya cuman 2 ya. Bisnis itu tutup karena sebabnya cuma 2 hal. Apa aja tuh? Yang pertama itu adalah ya
bangkrut karena running out of cash dan lain. Pokoknya udah nggak ada cash buat muterin lagi, bangkrut. Yang kedua adalah ownernya menyerah. Tapi kalaupun bangkrut, selama ownernya nggak menyerah, itu tetap akan bisa bangkit. So kalau teman-teman nggak menyerah, itu insya Allah nggak ada alasan buat bisnisnya teman-teman tutup ya. Teman-teman bisa terus bangkit dari kebangkrutan atau dari apapun. Jangan menyerah. Dan buat teman-teman tadi lupa, ada yang mau nyoba mulai bisnis, tidak ada momen yang lebih tepat untuk memulai dibanding saat ini. So mulai dari sekarang. Tonton YouTube-nya Bang Sayha. Good. Ya, mantap sekali ya teman-teman. Seperti yang di awal saya bilang bahwa bintang tamu hari ini tuh luar biasa inspiratif ya teman-teman. Karena saya kenal beliau dari kuliah sampai hari ini. Sering ketemu juga di masjid. Dan saya tahu bahwa bisnisnya ya gitu, jatuh bangun tapi tetap survive. Ingat yang paling penting tadi, yang bikin kita gagal cuma 2 ya Mas ya. Yang pertama adalah karena bangkrut, uangnya habis. Yang kedua adalah karena ownernya menyerah. Alasan pertama, kalau ownernya tidak menyerah, bisa bangkit lagi. Ya, thank you Mas Ahsan. Sama-sama. Ya. Semoga bangkit terus dan jaya terus ya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Saya Bang Sayha dan Ahsan. Saya Ahsan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.